Wah wah wah, Ratu Tisha tiba-tiba angkat suara. Sindiran tajam soal lambannya PSSI gelar rapat Exco. Saya ingin Shin Tae-yong kembali, tapi apa daya semua keputusan harus mufakat semua Exco PSSI. Wow, benarkah? Simak penuturan lengkap darah cantik nan cerdas ini mengenai gonjang-ganjing sepak bola Indonesia. Cukup telak dan menohok. La Grande Indonesia kirim sindiran berkelas untuk PSSI dan Exco di laga uji coba Timnas Futsal Indonesia kontra Australia. Jangan gantikan Hector Soto dengan Patrick Kluivert. Wow, benarkah? Simak berita terhangat di minggu ini, guys, dijamin bikin PSSI akan geleng-geleng kepala. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, Ratu Tisha tiba-tiba angkat suara. Sindiran tajam soal lambannya PSSI gelar rapat Exco. Saya ingin Shin Tae-yong kembali, tapi apa daya semua keputusan harus mufakat semua Exco PSSI. Wow, benarkah? Simak penuturan lengkap darah cantik nan cerdas ini mengenai gonjang-ganjing sepak bola Indonesia. Di tengah gonjang-ganjing soal kosongnya kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, sosok Ratu Tisha Destria akhirnya buka suara. Mantan Sekretaris Jenderal PSSI yang dikenal lugas dan berintegritas itu memberikan komentar tajam terkait lambannya Federasi Sepak Bola Nasional dalam mengambil keputusan penting tentang masa depan Timnas Garuda. Dalam pernyataannya yang kini ramai diperbincangkan di media sosial, Ratu Tisha menyoroti mengapa PSSI belum juga menggelar rapat komite eksekutif Exco untuk membahas posisi pelatih timnas yang hingga kini masih kosong. Semua harap bersabar karena keputusan tidak hanya dari satu pintu, tapi dari beberapa pintu, ujarnya dengan nada tegas. Kalau saya pribadi, tentu ingin sekali Shin Tae-yong kembali. Tapi apa daya semua harus melalui mufakat sesuai rapat Exco dan keputusan Pak Ketum PSSI. Pernyataan itu sontak mengundang perhatian publik. Kalimatnya yang halus namun tajam dianggap sebagai sindiran berkelas terhadap federasi yang dinilai terlalu lambat dalam mengambil langkah konkret. Bagi para pecinta sepak bola nasional, komentar Tisha menggambarkan keresahan banyak pihak yang menilai bahwa PSSI seolah jalan di tempat dalam situasi yang menuntut ketegasan dan kecepatan. Kursi pelatih kepala Timnas Indonesia memang tengah kosong setelah berakhirnya masa kontrak Shin Tae-yong. Sejak itu spekulasi mengenai siapa penggantinya terus bergulir, sementara PSSI belum memberikan pernyataan resmi. Padahal dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi sejumlah agenda penting, termasuk persiapan menuju turnamen internasional di tahun depan. Bagi banyak pihak, keterlambatan ini mengindikasikan adanya kebingungan di tubuh federasi. Rapat Exco yang seharusnya menjadi wadah pembahasan utama belum juga digelar. Padahal keputusan terkait pelatih kepala merupakan langkah strategis yang membutuhkan persetujuan kolektif. Dalam konteks inilah pernyataan Ratu Tisha menjadi relevan. Ia seolah ingin mengingatkan bahwa setiap keputusan besar memang harus melalui proses, tetapi proses itu tidak boleh menjadi alasan untuk berlarut-larut tanpa arah. Pernyataan Tisha yang menyebut keputusan tidak hanya dari satu pintu, tapi dari beberapa pintu menimbulkan banyak tafsir. Publik menganggap kalimat itu sebagai isyarat bahwa ada banyak kepentingan yang bermain di balik proses pengambilan keputusan di PSSI. Setiap pintu bisa jadi mewakili suara berbeda mulai dari Exco, sponsor, hingga pengaruh politik dan bisnis. Namun di balik kata-katanya yang diplomatis, tersirat nada kecewa. Ia secara terbuka menyatakan keinginannya agar Shin Tae-yong kembali menangani timnas. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap telah memberi perubahan besar terhadap sepak bola Indonesia.
Di bawah arahannya, timnas tampil lebih disiplin, berani, dan kompetitif, baik di level senior maupun kelompok usia muda. Shin Tae-yong juga dikenal memiliki hubungan baik dengan para pemain muda, menanamkan mental juang dan semangat profesionalisme yang tinggi. Karena itu banyak yang menilai bahwa melepasnya adalah langkah mundur. Tidak heran jika Ratu Tisha dan sebagian besar publik berharap pelatih berpengalaman itu tetap diberi kepercayaan. Pernyataan Ratu Tisha seolah mewakili suara mayoritas penggemar Garuda yang belakangan mulai resah. Mereka menilai jika situasi ini terus berlarut tanpa kejelasan, program jangka panjang timnas bisa terganggu. Para pemain membutuhkan arah, strategi, dan figur pemimpin di lapangan. Sementara tanpa pelatih kepala, persiapan menuju kompetisi internasional menjadi tidak efektif. Ratu Tisha yang dikenal memahami seluk-beluk internal PSSI tampaknya sengaja memberikan sinyal agar federasi lebih gesit. Ia menyadari proses musyawarah memang diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan kecepatan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Semua harus mufakat, ujarnya, tapi jangan sampai mufakat itu datang terlambat. Kritik elegan Ratu Tisha ini juga membuka kembali diskusi lama, apakah sistem birokrasi di tubuh PSSI terlalu rumit untuk membuat keputusan cepat? Dalam banyak kasus, keputusan strategis kerap tertunda karena tarik-menarik kepentingan. Akibatnya, program pembinaan dan arah kebijakan tim nasional sering terhambat. Publik berharap agar kali ini federasi bisa lebih transparan dan responsif. Jika Shin Tae-yong memang tidak dilanjutkan, setidaknya PSSI perlu menjelaskan alasannya secara terbuka. Sebaliknya, jika STY dianggap masih layak, keputusan untuk memperpanjang masa kerjanya juga harus segera diumumkan agar tim dapat berfokus pada persiapan. Cukup telak dan menohok. La Grande Indonesia kirim sindiran berkelas untuk PSSI dan Exco di laga uji coba timnas futsal Indonesia kontra Australia. Jangan gantikan Hector Souto dengan Patrick Kluivert. Wow, benarkah? Simak berita terhangat di minggu ini, guys, dijamin bikin PSSI akan geleng-geleng kepala. Suasana panas namun penuh semangat menyelimuti Indonesia Arena Jumat malam lalu. Laga uji coba antara timnas futsal Indonesia melawan Australia berjalan sengit dan menarik. Namun sorotan publik bukan hanya tertuju pada aksi menawan pemain di lapangan, melainkan juga pada tribun utara yang dipenuhi oleh kelompok supporter fanatik La Grande Indonesia. Di sana, sebuah spanduk besar terbentang dengan tulisan mencolok dan penuh makna, "Jangan gantikan Hector Souto dengan Patrick Kluivert." Kalimat itu sontak menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Banyak yang menilai pesan tersebut merupakan bentuk sindiran halus nan berkelas untuk PSSI. Di balik spanduk itu tersimpan kekhawatiran mendalam para supporter bahwa timnas futsal Indonesia yang sedang menunjukkan performa impresif bisa saja diganggu oleh keputusan manajemen yang tidak tepat, terutama terkait pergantian pelatih. Pesan yang lahir dari pengalaman pahit bukan tanpa alasan La Grande Indonesia menyuarakan hal tersebut. Para pendukung sejati Garuda ini masih mengingat jelas apa yang terjadi pada timnas sepak bola Indonesia beberapa waktu lalu. Ketika itu pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang berhasil membangun fondasi kuat dan menanamkan disiplin permainan modern kepada para pemain muda, secara mengejutkan digantikan oleh Patrick Kluivert. Keputusan itu sempat menimbulkan gelombang protes besar dari publik. Hasil di lapangan pun berbicara, timnas gagal menunjukkan konsistensi permainan dan justru menelan kekalahan mengecewakan dari Arab Saudi dan Irak. Indonesia pun harus menelan pil pahit, gagal lolos ke Piala Dunia. Pergantian pelatih yang dilakukan tanpa perhitungan matang akhirnya meninggalkan luka mendalam di hati para pendukung. Momen tersebut masih membekas hingga kini.
Karena itulah ketika futsal Indonesia sedang berada dalam performa terbaik di bawah kepemimpinan Hector Souto, para supporter khawatir sejarah klub itu akan terulang kembali. Bagi mereka, spanduk tersebut bukan sekadar sindiran, melainkan alarm keras agar PSSI tidak gegabah mengambil keputusan. Hector Souto dan kebangkitan futsal Indonesia sejak pertama kali menangani timnas futsal Indonesia, Hector Souto membawa angin segar. Pelatih asal Spanyol ini dikenal disiplin, komunikatif, dan memiliki filosofi permainan yang modern. Ia mengubah pola latihan menjadi lebih terstruktur dan menekankan pentingnya organisasi pertahanan serta transisi cepat saat menyerang. Hasilnya mulai terlihat. Dalam beberapa laga terakhir, timnas futsal menunjukkan peningkatan signifikan. Para pemain bermain dengan percaya diri, solid dalam bertahan, dan tajam dalam menyerang. Bahkan lawan sekelas Australia pun harus bekerja keras menghadapi tekanan dari anak-anak Garuda. Tidak hanya itu, Souto juga memberi kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang. Ia dikenal dekat dengan skuadnya, sering berdiskusi langsung dan memberi ruang bagi kreativitas pemain di lapangan. Hal ini menciptakan atmosfer yang positif di ruang ganti, di mana semangat juang dan rasa percaya diri tumbuh kuat. Kekhawatiran publik yang masuk akal dalam konteks seperti inilah spanduk La Grande Indonesia menjadi sangat relevan. Publik sudah cukup lelah dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak konsisten dari federasi. Ketika satu tim mulai menunjukkan hasil positif, muncul kekhawatiran bahwa perubahan mendadak bisa merusak stabilitas yang sedang dibangun. Stabilitas adalah kunci utama dalam dunia olahraga, terutama untuk tim nasional. Pelatih membutuhkan waktu dan kepercayaan untuk menanamkan sistem permainan. Ketika pelatih diganti di tengah proses, pemain dipaksa untuk beradaptasi dengan gaya baru, strategi baru, bahkan kultur kerja yang berbeda. Akibatnya, performa tim bisa menurun drastis. Para supporter menyadari hal ini dengan baik. Karena itu mereka memilih menyuarakan aspirasi secara cerdas dan elegan melalui spanduk, bukan dengan hujatan. Pesan mereka sederhana namun kuat: hormati proses dan berikan waktu kepada Hector Souto untuk terus membawa futsal Indonesia melangkah maju. Sindiran dari Tribun Utara malam itu sejatinya adalah cermin dari kecintaan supporter terhadap timnas. Mereka bukan menentang federasi, tetapi mengingatkan agar keputusan-keputusan penting tidak diambil dengan tergesa-gesa. Supporter tahu bahwa pelatih bukanlah penyihir yang bisa langsung menghadirkan trofi, tapi seorang arsitek yang perlu waktu untuk membangun pondasi. Jangan gantikan Hector Souto dengan Patrick Kluivert menjadi simbol perlawanan terhadap pola pikir ganti pelatih saat gagal cari nama besar tanpa arah. Pesan ini mengajak PSSI untuk belajar dari masa lalu bahwa nama besar tidak menjamin kesuksesan, sementara kontinuitas dan kepercayaan seringkali menjadi fondasi utama kemajuan tim nasional. Publik menilai bahwa Hector Souto telah membuktikan kapasitasnya. Dalam waktu singkat, ia membangun karakter permainan, memperbaiki mental tim, dan menumbuhkan kembali gairah futsal di Indonesia. Jika pada titik ini justru terjadi pergantian pelatih, dikhawatirkan seluruh proses yang sudah berjalan akan kembali ke titik nol. Kritik mereka bukanlah bentuk perlawanan, melainkan bentuk kepedulian. Mereka tahu betul jika futsal Indonesia ingin maju, maka proses yang sedang dibangun tidak boleh diganggu oleh kebijakan tak berpijak. Di tengah hiruk-pikuk kritik dan spekulasi, suara Ratu Tisha terdengar seperti pengingat lembut namun tegas. Ia bukan sedang menyerang, melainkan mengingatkan. Kalimatnya mencerminkan rasa cinta terhadap sepak bola nasional yang tulus, serta harapan agar sistem di tubuh PSSI bisa lebih efisien dan berorientasi pada kemajuan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau boleh saya memilih, tentu saya ingin Shin Tae-yong kembali, katanya dengan nada jujur. Pernyataan itu menggema di kalangan pendukung timnas, yang selama ini menilai pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil membawa perubahan signifikan.
Kini bola panas berada di tangan PSSI. Publik menunggu apakah federasi akan segera menggelar rapat Exco dan menetapkan arah baru timnas Indonesia atau kembali terjebak dalam proses panjang yang menguras waktu dan energi. Di ujung kegelisahan itu, satu pesan Ratu Tisha terasa sangat dalam, jangan biarkan lambatnya langkah membuat kita kehilangan arah. Sepak bola adalah tentang momentum dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Pesan itu bukan sekadar sindiran, melainkan panggilan agar PSSI kembali pada esensi sejatinya membangun sepak bola Indonesia dengan hati, keberanian, dan keputusan yang tepat waktu. Karena di balik setiap keterlambatan ada jutaan supporter yang menunggu dengan harapan yang terus menyala. Video ini ilustrasi sebagai refleksi atas dinamika yang terjadi di tubuh PSSI dan suara publik yang menuntut kejelasan. Di tengah berbagai pintu keputusan, sepak bola Indonesia butuh satu hal, ketegasan arah dan keberanian untuk bertindak. Cedera tragis Mes Hilgers antara rasa iba, tuduhan, dan drama pemecatan Shin Tae-yong. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Bek timnas Indonesia Mes Hilgers dikabarkan mengalami cedera anterior cruciate ligament dalam kurung ACL yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat. Cedera serius itu bukan hanya mengguncang karier sang pemain, tetapi juga memantik kembali kontroversi lama yang melibatkan dirinya dengan pelatih Shin Tae-yong. Kabar cedera tersebut dikonfirmasi oleh pihak klub FC Twente, tempat Hilgers bernaung. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa lutut kanan sang pemain mengalami robekan pada ligamen sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang panjang. Akibatnya, ia dipastikan absen membela klub dan juga timnas Indonesia di sisa musim 2025. Bagi sebagian besar pendukung Garuda, kabar ini tentu menyedihkan. Hilgers dikenal sebagai salah satu bek paling berbakat di skuad Shin Tae-yong. Kehadirannya sempat membawa harapan besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas yang selama ini dianggap rapuh. Namun di balik simpati yang mengalir, muncul juga gelombang reaksi berbeda. Ada supporter yang justru terlihat lega dan bahkan bahagia mendengar kabar cedera tersebut. Dua wajah supporter, iba dan bahagia, fenomena ini menjadi perbincangan panas di media sosial. Banyak pendukung menyampaikan rasa iba, mendoakan kesembuhan Hilgers, dan menilai bahwa pemain diaspora seperti dirinya layak mendapatkan dukungan penuh. Dia datang dengan niat membela merah putih, masa malah dihujat? Tulis salah satu warganet di platform X. Namun di sisi lain, muncul kelompok supporter yang justru menanggapi kabar cedera Hilgers dengan nada sinis. Mereka menilai cedera tersebut sebagai karma dari kisruh internal timnas beberapa bulan lalu. Nama Mes Hilgers sempat dikaitkan dengan isu yang menyebut dirinya sebagai salah satu penyebab pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Bagi kelompok ini, kepergian Shin dianggap sebagai puncak dari konflik tak terselesaikan antara pemain diaspora dan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meskipun tidak pernah ada bukti konkret, narasi itu terlanjur menyebar luas di dunia maya. Hilgers pun menjadi sasaran kritik dan ejekan, bahkan ketika dirinya sedang berjuang memulihkan cedera. Awal mula kontroversi drama ini berawal dari performa timnas Indonesia yang inkonsisten menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah laporan menyebut adanya ketegangan antara Shin Tae-yong dengan beberapa pemain keturunan yang baru bergabung, termasuk Hilgers. Rumor menyebutkan bahwa komunikasi yang kurang harmonis dan perbedaan gaya kepelatihan menjadi sumber masalah. Setelah timnas gagal mencapai target PSSI pada awal tahun 2025, federasi akhirnya memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong. Tak butuh waktu lama, muncul kabar liar di media sosial bahwa Mes Hilgers merupakan sosok yang menyebabkan perpecahan di ruang ganti.
Tuduhan itu kemudian viral hingga memaksa Hilgers sendiri memberikan klarifikasi. Dalam wawancara dengan media Belanda, Hilgers membantah keras tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan buruk dengan Shin Tae-yong, bahkan jarang berinteraksi secara langsung. Saya hanya sempat dilatih 1 kali oleh pelatih Shin. Setelah itu saya mengalami cedera dan menjalani perawatan gigi bungsu. Jadi tidak benar kalau saya penyebab masalah, ujarnya. Pernyataan itu diperkuat oleh salah satu anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, yang menegaskan bahwa Hilgers tidak memiliki keterlibatan apapun dalam keputusan pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut Arya, serangan warganet terhadap Hilgers adalah bentuk disinformasi yang berpotensi merusak semangat timnas Indonesia. Antara tekanan dan ekspektasi kasus Mas Hilgers menjadi potret betapa tingginya tekanan yang dihadapi pemain diaspora di timnas Indonesia. Datang dengan label pahlawan impor dan ekspektasi luar biasa, kesalahan kecil saja bisa diperbesar menjadi bahan perdebatan nasional. Padahal di balik performa di lapangan ada proses adaptasi, perbedaan budaya, hingga tekanan mental yang jarang disorot publik. Hilgers sendiri dikenal sebagai pemain yang profesional dan rendah hati. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa membela Indonesia adalah bentuk kebanggaan tersendiri. Namun tekanan yang datang dari media sosial ditambah cedera yang kini dialaminya bisa menjadi ujian terberat dalam kariernya. Para pengamat sepak bola menilai bahwa cedera ACL yang dialami Hilgers bisa membuatnya absen hingga 9 bulan. Jika proses rehabilitasi berjalan lancar, ia mungkin baru bisa kembali ke lapangan pada akhir musim depan. Situasi ini membuat masa depannya di timnas Indonesia sedikit buram, apalagi saat ini tim sedang berada dalam masa transisi setelah pergantian pelatih. Dampak bagi timnas Indonesia absennya Mas Hilgers jelas menjadi kehilangan besar bagi timnas. Lini pertahanan yang sebelumnya mulai terbentuk solid kini harus kembali beradaptasi. Pelatih baru disebut akan mencoba kombinasi pemain lokal dan diaspora lain seperti Jordi Amat dan Justin Hubner untuk menutup kekosongan di jantung pertahanan. Meski begitu, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi federasi dan publik sepak bola tanah air. Bakat besar seperti Hilgers membutuhkan perlindungan baik secara medis maupun psikologis. Pemulihan cedera tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal bagaimana pemain merasa diterima dan didukung oleh negaranya sendiri. Refleksi di tengah drama kisah Mas Hilgers adalah campuran antara harapan, tragedi, dan kesalahpahaman. Di satu sisi, ia adalah simbol generasi baru timnas Indonesia yang global dan berdaya saing tinggi. Namun di sisi lain, ia menjadi korban dari ekspektasi yang tidak realistis dan narasi publik yang seringkali kejam. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Andre Rosiade pertanyakan Erick Thohir soal pengumpulan HP wartawan dalam pertemuan, sudah tidak normalkah keadaan saat ini? Simak penuturan lengkap Andre Rosiade yang bikin kita geleng-geleng kepala. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan kritik terbuka kepada Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir.
Kritikan ini muncul terkait sejumlah kebijakan dan tindakan yang dianggap kurang transparan, khususnya dalam pengelolaan rapat komite eksekutif (EXCO) PSSI serta interaksi dengan media. Andre menyoroti bahwa hingga saat ini, rapat EXCO untuk evaluasi pasca kegagalan tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia belum juga digelar. Andre menekankan bahwa rapat evaluasi internal semestinya menjadi prioritas, mengingat kegagalan tim nasional dalam beberapa pertandingan terakhir telah menimbulkan kekecewaan publik. Ia mempertanyakan alasan dibalik penundaan rapat tersebut. Makanya saya bingung terus. Kenapa sampai sekarang sudah 17 hari setelah kita gagal di kualifikasi Piala Dunia, kok Pak Erik tidak pernah memimpin rapat EXCO? Ada apa? Kenapa evaluasi ini diulur-ulur? Ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpuasan Andre terhadap manajemen internal PSSI yang dianggap lamban dalam merespons kegagalan timnas. Lebih lanjut, Andre menyoroti gaya komunikasi Erick Thohir ketika mengundang wartawan dalam sebuah pertemuan yang bersifat informal. Menurut Andre, wartawan dikumpulkan dan ponsel mereka dilaporkan disita sebelum pertemuan dimulai. Konferensi pers bisa, kenapa rapat EXCO gak bisa? Setelah itu wartawan dikumpulin juga. Yang handphone kalian disita itu. Iya kan? Tegas Andre. Pernyataan ini menimbulkan sorotan publik karena dianggap menyinggung prinsip kebebasan pers meski pertemuan tersebut bukanlah rapat resmi PSSI. Media melaporkan bahwa pertemuan yang dimaksud memang bersifat informal, dimaksudkan sebagai sarana silaturahmi dan mendengarkan masukan dari wartawan. Erick Thohir melalui beberapa pernyataan menjelaskan bahwa pengaturan tersebut adalah bagian dari format pertemuan, bukan untuk membatasi kebebasan pers atau menyembunyikan informasi. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan komunikasi yang tertata rapi, namun tetap menimbulkan perdebatan tentang batasan interaksi antara pejabat publik dan media. Kritik Andre Rosiade ini semakin menyoroti isu akuntabilitas dan transparansi dalam tubuh PSSI. Di satu sisi, masyarakat menuntut adanya evaluasi cepat dan langkah konkret setelah performa tim nasional yang mengecewakan. Di sisi lain, tindakan terkait pengumpulan wartawan dan pengaturan ponsel menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keterbukaan dan akses informasi bagi media serta publik dijaga. Situasi ini menjadi perhatian penting karena mencerminkan tantangan PSSI dalam menyeimbangkan antara kebutuhan internal organisasi dengan tuntutan publik akan transparansi. Andre Rosiade menekankan bahwa rapat EXCO seharusnya menjadi forum utama untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan strategi perbaikan, dan memastikan langkah-langkah korektif yang diperlukan di level manajemen. Sementara itu, Erick Thohir menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam forum informal dimaksudkan untuk menjaga komunikasi dengan media tetap tertib dan efektif. Sorotan publik terhadap kejadian ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka antara organisasi olahraga, media, dan masyarakat. Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal mendasar dalam manajemen lembaga publik, termasuk Federasi Olahraga Nasional. Publik, pengamat, dan media kini menunggu langkah lanjutan PSSI, apakah rapat evaluasi EXCO akan segera digelar dan bagaimana tindak lanjut terhadap kritik yang disampaikan Andre Rosiade. Arne Slot fokus bangkitkan Liverpool, kontrak jadi hal kedua. Pelatih Liverpool, Arne Slot, tegas menolak membahas kontraknya dan memilih fokus memulihkan performa tim yang tengah terpuruk. Fokus saya sepenuhnya adalah membawa Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Kalaupun ada pembicaraan kontrak, itu bukan prioritas saat ini, ujar Slot dalam konferensi pers jelang laga melawan Aston Villa. Slot menandatangani kontrak 3 tahun pada 2024 dan sempat diproyeksikan menaikkan perpanjangan setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris musim lalu. Namun, awal musim ini penuh tekanan.
6 kekalahan dari 7 pertandingan terakhir di semua ajang, termasuk tersingkir 0-3 oleh Crystal Palace di Piala Liga. Slot juga sempat menyebut timnya kekurangan kedalaman skuad meski klub menghabiskan lebih dari 400 juta pada bursa transfer musim panas. Kini fokusnya hanya satu, memastikan Liverpool kembali tampil konsisten. Apakah Slot mampu mengembalikan The Reds ke performa terbaiknya? Bagikan prediksi dan opini kamu di kolom komentar. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.